Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Ramawati. Saya akan mempresentasikan hasil dari panduan observasi mengenai perkembangan peserta didik yang telah saya kembangkan. Tujuan penyusunan panduan ini adalah untuk memperoleh informasi berupa data mengenai latar belakang dan perkembangan peserta didik di SDN Pandian Lampir 1 Semarang, khususnya di kelas 4A. Sasaran dari penyusunan panduan observasi ini adalah peserta didik kelas 4A di SDN Pandian Lampir. Adapun aspek yang diamati yaitu ada budaya kelas, status sosial peserta didik, minat belajar, kemampuan awal, daya belajar, motivasi belajar, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral dan spiritual, dan perkembangan motorik peserta didik. Yang pertama, pada aspek budaya kelas, ada pun beberapa pertanyaan untuk memperoleh data tersebut, yaitu diantaranya: 1. Bagaimana guru dan peserta didik melakukan kesepakatan kelas? Yang kedua, bagaimana guru menekankan nilai-nilai profil pelajar Pancasila kepada peserta didik? Selanjutnya, untuk mengetahui status sosial peserta didik, maka ada beberapa pertanyaan yang diajukan, seperti apa pekerjaan orang tua, kemudian di manakah orang tua bekerja, yang ketiga pada jam berapa orang tua peserta didik tersebut pulang ke rumah, dan yang keempat adalah jika orang tua bekerja di rumah, maka dengan siapa peserta didik itu bersama. Pada aspek minat peserta didik ada beberapa indikator, yaitu 1. Perasaan senang, 2. Ketertarikan peserta didik, 3. Perhatian dalam belajar, 4. Keterlibatan siswa, dan yang kelima, manfaat dan fungsi mata pelajaran. Selanjutnya adalah aspek kemampuan awal. Maka di sini dapat dilakukan pretest dan post-test untuk mengetahui perbedaan sebelum dan sesudah dilakukan perlakuan oleh guru. Selanjutnya pada aspek gaya belajar ada beberapa pertanyaan yang dapat diajukan. Yang pertama, biasanya saat belajar lebih suka dengan gambar, yaitu merujuk pada gaya belajar visual. Yang kedua, biasanya saat belajar lebih suka dengan suara, yang merujuk pada gaya belajar auditorial. Yang ketiga, biasanya saat belajar lebih suka mata pelajaran apa? Dan yang keempat, biasanya saat belajar lebih suka dengan menulis dan membaca. Selanjutnya pada aspek motivasi belajar, ada beberapa indikator yang ada pada aspek motivasi belajar, diantaranya yang pertama, aktif dalam pembelajaran, membaca buku dan berdiskusi. Yang kedua, tekun, tidak putus asa dan percaya diri. Yang ketiga, berani berpendapat. Selanjutnya pada aspek perkembangan sosial, adapun indikatornya yang pertama, dapat berinteraksi dengan teman sebaya. Yang kedua, dapat menunjukkan rasa percaya diri. Yang ketiga, dapat menunjukkan sikap kemandirian. Yang keempat, dapat menunjukkan emosi yang wajar. Dan yang kelima, dapat bertanggung jawab. Baik, selanjutnya adalah perkembangan moral dan sosial. Yang pertama, yaitu mengenai kejujuran. Yang kedua, mengenai pengendalian diri. Yang ketiga, mengenai etika. Dan yang keempat, mengenai pembiasaan spiritual.